Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joni Andron Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 3 Painan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran. Berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan materi yang kami dapatkan. Jadi pertanyaan ini adalah berhubungan dengan D5 etika ya Bu ya. Seperti Ibu yang sudah ketahui juga, masa D5 etika itu adalah suatu pengambilan keputusan benar ya Bu ya. Kemudian lagi wujudan moral, pengambilan keputusan benar dengan yang salah ya Bu ya. Nah di sini mungkin hal ini sudah sering juga Ibu alami dalam pengambilan keputusan selama Ibu memangku jabatan di sekolah SMA Negeri 3. Baiklah Bu, berikut pertanyaan yang sesuai yang dianjurkan oleh LMS. Ya, boleh silakan. Yang pertama ya Bu ya, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral di sekolah kita ini? Ya, baik, terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Apakah bagaimana cara saya dalam mengidentifikasi apakah kasus atau permasalahan itu adalah dilema etika atau wujudan moral? Langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus itu. Jika kasus itu adalah sebuah permasalahan di sana ada nilai kebenaran dan lalu lawannya juga nilai kebenaran, maka itu adalah dilema etika. Tetapi kalau setelah kita analisa, setelah kita identifikasi bahwa di sana kalau kita putuskan ada nilai kebenarannya, tapi kalau di satu sisi melanggar nilai-nilai etika, nilai-nilai bukan etika ya, nilai hukum, kode etik, maka di sana berarti wujudan moral gitu Pak. Iya Pak. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi Ibu kami seperti dulu masalah-masalah atau kasus yang terjadi ya pakai dilema etika atau wujudan moral. Kemudian lagi Bu, selama ini bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Iya, setelah kita identifikasi tadi, ternyata kasus itu sama-sama memiliki nilai kebenaran. Maka langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, sebelum saya memutuskan, saya harus tahu dulu nih kasus itu secara utuh. Artinya harus dapat informasi menyeluruh pada kasus itu. Untuk mendapatkan itu tentu saya hadirkan orang-orang yang terkait dengan kasus itu gitu. Kalau seandainya tentang siswa kasus itu, maka saya hadirkan walasnya untuk mengetahui background siswa kita ini. Kita hadirkan waktu kesiswaan sehingga kita dapat informasi yang utuh terhadap kasus itu. Sehingga nanti kita memutuskan, kita tidak dalam jalan nanti saat kita memutuskan ternyata kita tidak dapat informasi tentang itu. Sehingga nanti keputusan kita itu nanti akan berdampak lebih banyak negatifnya gitu. Nah, setelah saya dapatkan informasi yang utuh terhadap kasus itu, maka saya akan memutuskan memakai salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan itu Pak John. Apakah kita akan mengambil mengikuti orang terbanyakan atau mengikuti kebenaran atau rasa peduli? Yang manakah yang akan saya ambil? Keputusannya adalah yang mana di antara ketiga itu yang berdampak positif lebih luas. Nah, itu yang harus kita ambil Pak John. Sehingga harapannya keputusan yang kita ambil itu berdampak positif yang lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya gitu Pak John. Begitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu menghadirkan orang-orang yang yang terlibat ya Bu ya. Kemudian juga Ibu
melihat mana yang paling berdampak ya, dampak positif bagi sekolah. Iya, Itulah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joni Andra. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joni Andra, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 3 Painan. Baiklah, langsung saja saya mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Rini Amelia, MPD. Berikut wawancara saya dengan Ibu Rini Amelia. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran. Berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan materi yang kami dapatkan. Jadi, pertanyaan ini adalah berhubungan dengan dilema etika ya, Bu ya. Seperti Ibu yang sudah ketahui juga, bahwa dilema etika itu adalah suatu pengambilan keputusan benar ya, Bu ya. Kemudian lagi rujukan moral, pengambilan keputusan benar dengan yang salah ya, Bu ya. Nah, di sini mungkin hal ini sudah sering juga Ibu alami dalam pengambilan keputusan selama Ibu memangku jabatan di sekolah SMA Negeri 3. Baiklah, Bu, berikut pertanyaan yang sesuai yang dianjurkan oleh LMS. Ya, boleh silakan. Yang pertama ya, Bu ya. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral di sekolah kita ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Apakah bagaimana cara saya dalam mengidentifikasi apakah kasus atau permasalahan itu adalah dilema etika atau wujudan moral? Langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus itu. Jika kasus itu adalah sebuah permasalahan, di sana ada nilai kebenaran dan lalu lawannya juga nilai kebenaran, maka itu adalah dilema etika. Tetapi kalau setelah kita analisa, setelah kita identifikasi bahwa di sana kalau kita putuskan ada nilai kebenarannya, tapi kalau di satu sisi melanggar nilai-nilai etika, nilai-nilai bukan etika ya, nilai hukum, kode etik, maka di sana berarti wujudan moral gitu, Pak. Iya, Pak. Oh, jadi gitu ya, Bu ya. Karena Ibu kami identifikasi dulu masalah-masalah atau kasus yang terjadi ya, pakai dilema etika atau wujudan moral. Iya. Kemudian lagi, Bu, selama ini bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Iya, setelah kita identifikasi tadi, ternyata kasus itu sama-sama memiliki nilai kebenaran. Maka langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, sebelum saya memutuskan, saya harus tahu dulu nih kasus itu secara utuh. Artinya harus dapat informasi menyeluruh pada kasus itu. Untuk mendapatkan itu tentu saya hadirkan orang-orang yang terkait dengan kasus itu gitu. Kalau seandainya tentang siswa kasus itu, maka saya hadirkan walasnya untuk mengetahui background siswa kita ini. Kita hadirkan waktu kesiswaan sehingga kita dapat informasi yang utuh terhadap kasus itu. Sehingga nanti kita memutuskan, kita tidak dalam jangan nanti saat kita memutuskan ternyata kita tidak dapat informasi tentang itu. Sehingga nanti keputusan kita itu nanti akan berdampak lebih banyak negatifnya gitu. Nah, setelah saya dapatkan informasi yang utuh terhadap kasus itu, maka saya akan memutuskan memakai salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan itu, Pak John. Maka kita akan mengambil mengikuti orang kebanyakan atau mengikuti kebenaran atau rasa peduli.
yang mana yang akan saya ambil, keputusannya adalah yang mana di antara ketiga itu yang berdampak positif lebih luas. Nah, itu yang akan kita ambil Pak Jan. Sehingga harapannya keputusan yang kita ambil itu berdampak positif yang lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya, begitu Pak Jan. Begitu ya. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan, Ibu menghadirkan orang-orang yang yang terlibat ya Bu ya. Ya. Kemudian juga Ibu melihat mana yang paling berdampak dampak positif bagi sekolah. Iya. Itulah ya, Bu. Dan lagi ya Bu ya, berikutnya apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya, langkah-langkah prosedurnya yang pertama kita identifikasi dulu nih, apakah dia dilema etika atau benar persis benar atau benar persis salah. Kalau rujukan moral udah jelas kita mengambil keputusan yang benar. Setelah kita identifikasi, lalu kita hadirkan pihak-pihak terkait untuk mendapat informasi yang menyeluruh terhadap kasus itu. Lalu berikutnya kita putuskan nih, kita timbang-timbang dulu, kita timbang-timbang keputusan mana yang kita ambil di antara yang 3 prinsip pengambilan keputusan itu. Setelah kita memutuskan bahwa saya akan mengambil yang berbasis peduli, gitu. Lalu saya uji nih Pak Jan. Kalau seandainya saya uji publik, jadi kan ada bapak uji ini, kita uji juga, kita uji-uji gitu. Kalau saya uji publik, kalau keputusan saya ini nanti saya publish atau di saat publish di media sosial, nyaman kan saya? Saat itu nyaman, berarti itu keputusan yang sudah benar sesuai dengan pilihan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak nyaman dengan keputusan itu, berarti masih bertentangan dengan hasil nurani kita, berarti perlu dikaji lagi. Selain sebelumnya kita menguji, kalau uji hukum otomatis sudah kita lakukan tadi saat kita mengidentifikasi apakah dilema etika atau rujukan moral. Kalau dia sudah ada unsur hukumnya di sana, sudah jelas itu keputusan yang pertama kita ambil tadi bahwa dia adalah rujukan moral, otomatis yang berdasarkan hukum yang kita ambil. Nah, lalu artinya kita lakukan uji dulu Pak John. Sudah kita lakukan uji, setelah itu baru kita putuskan. Jadi banyak ya Bu langkah-langkahnya, angka 9 angka itu ya Bu. Iya, ada pengujian ya. Iya, ada pengujian ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang efektif ya Pak. Yang efektif. Yang efektif, yang pertama ya pasti sangat membantu kita sebagai pemimpin sekolah 3 prinsip pengambilan keputusan. Nah, apakah di antara yang 3 itu yang mana yang akan kita ambil? Lalu yang efektif berikutnya perlu kita uji Pak Jan. Perlu kita uji apakah keputusan yang akan kita putuskan ini kita uji dulu nih. Perlu pengujian. Sehingga nantinya harapannya setiap keputusan yang kita ambil itu berdampak berpihak kepada peserta didik. Berpihak ya, apapun keputusan nanti tetap berpihak kepada peserta didik dan memiliki manfaat yang lebih luas positifnya dibandingkan negatifnya gitu. Jadi intinya berpihak kepada murid. Iya, berpihak kepada murid. Nah, berikutnya lagi Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini tantangan terberat ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangan terberatnya ya tadi Pak John, karena dia dilema gitu. Dilema itu tentu ada tantangannya. Kedua-duanya memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana sikap kita, kebijakan kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang berdampak luas. Nah, di sanalah tantangannya. Sehingga untuk menyikapi tantangan itu kita punya informasi yang utuh dulu terhadap kasus itu gitu. Sehingga kita jangan saat kita memutuskan kita baru mendapatkan informasi sepihak, jadi akan merugikan pihak yang lainnya. Nah, itu tantangannya Pak John. Kita perlu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan itu. Dia terkait dengan unsur pimpinan, kita libatkan unsur pimpinan. Tetap memutuskan nanti kepala sekolah, tetapi informasi apa saja yang ada harus didapatkan dulu. Jadi tantangannya untuk menghadirkan semua ya, semua yang harus ada, semua pelakunya ya Bu ya. Iya, informasi. Kemudian lagi Bu, apakah Ibu ada memiliki jadwal tertentu yaitu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat Ibu melihat kasus tersebut ya, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan
menyelesaikan dilematika ini. Iya. Bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Iya, kalau kita punya jadwal, tidak punya jadwal Pak John. Kalau seandainya kasus itu hari ini terjadi, dan hari ini harus kita tidak lanjuti keputusannya, karena keputusan itu akan berpengaruh pada tidak lanjut keputusan berikutnya, maka kita lakukan. Tetapi kalau seandainya tidak harus hari ini menuntut untuk kebijakan itu, misalnya keputusan itu bisa besok, sehingga kita punya proses yang lebih lapang dalam meruntut kegiatan yang sudah kita sebutkan tadi Pak John. Kita analisa dulu, identifikasi nilai-nilai kebenaran apa yang terlibat di sana, lalu kita hadirkan orang-orang yang terkait dengan itu siap yang kita dapat informasi yang utuh, lalu kita timbang-timbang keputusan mana yang lebih berat akan kita putuskan. Nah, lalu nanti kita uji nih Pak Jan, kita uji sehingga kita butuh apa, kalau seandainya waktu itu harus ini kita lakukan, kita gerak cepat aja. Proses itu kita cepat-cepat gitu. Tapi kalau misalnya besok bisa kita putuskan, sehingga kita punya waktu yang lebih luas Pak Jan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil. Oh jadi tergantung kasusnya ya, Pak? Iya. Untuk kasusnya ya. Dan kondisinya gitu Pak Jan. Kasus dan kondisinya. Iya. Kalau nggak berat mungkin Iya. dibikin jadwal ya. Iya. Tapi kalau yang ringan-ringan langsung ibu, Iya. ya, ibu selesaikan. Iya. Nah kemudian Bu yang berikutnya, adakah ya kira-kira seseorang atau faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini? Kira-kira apa saja yang kira-kira membantu? Iya, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan ini yang tadi pihak terkait dalam hal mereka memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh terhadap kasus itu. Gitu. Nah, itu yang membantu kita mengambil keputusan. Lalu berikutnya mindset kita juga sangat membantu dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, misalnya paradigma kita dalam mengambil keputusan juga dibantu gitu. Ternyata ada loh kejadian kebenaran versus kebenaran gitu. Dan saat kita mengambil kebenaran apapun keputusannya, harapannya adalah yang kita ambil adalah kebenaran yang memiliki dampak yang lebih luas. Kan begitu, sehingga tidak ada yang kerugian atau efek negatifnya yang kecil kan gitu. Nah sehingga yang saya sebutkan tadi sangat membantu dalam pengambilan keputusan ini. Jadi orang-orang yang terlibat itu perlu membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian mindset tentang guru penggerak ini juga turut membantu teknik kita dalam mindset masalah. Ya. Kemudian lagi Bu yang terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja kira-kira yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan bahwa kita sebagai pemimpin saat kita memutuskan apapun itu, maka kita harus berpikir menyeluruh gitu. Jangan berpikir berpihak ke salah satu pihak yang pertama. Yang kedua, walaupun dia benar khusus benar, kita juga harus memutuskan mana yang akan kita putuskan adalah kebenaran yang memiliki dampak yang lebih luas, yang memiliki keberpihakan yang utuh kepada peserta didik, sehingga nantinya harapannya setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan sekolah itu memiliki risiko negatifnya kecil gitu. Jadi pertama pembelajaran yang bisa bukti ya, keputusan itu harus berpihak pada murid ya. Kemudian keputusan yang ambil itu berdampak paling sedikit negatifnya terhadap lingkungan sekolah dan terhadap pihak. Ini terima kasih banyak Bu atas wawancara kali ini ya Bu ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini ya bisa juga kami nanti kami praktekkan juga ya, baik dalam lingkungan lokal sendiri ya, pengambilan keputusan untuk murid ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah gitu ya. Ya sekian saja Bu. Tetap saja. Ya Pak Jan.
Assalamualaikum Bu Res. Waalaikumsalam, Pak John. Silakan duduk. Terima kasih Bu Res sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu ya. Ada beberapa hal ya yang mau saya tanyakan. Di sini saya adalah calon guru bendera angkatan 9 dari SMA N3 Kainan. Saya mau menanyakan tentang cara ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ibu SMA 3 Lamayan. Baiklah Bu, apakah ibu bisa saya wawancara sekarang? Bisa. Ada beberapa pertanyaan ya Bu. Di sini adalah tentang dilema etika. Dilema etika mungkin ibu sudah paham juga ya. Di sini ada terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan ya. Di sini benar lawan benar gitu ya. Jadi kemudian ada lagi rujukan moral, yaitu benar melawan salah ya, benar melawan salah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, atau rujukan moral yang ada di sekolah ibu selama ini? Kira-kira begitu. Oke, kalau mengenai dilema etika yang selalu ada, terutama di lingkungan SMA Negeri 3 Lengayang, dan saya sekarang diamanahkan kepala sekolah SMA Negeri 3 Lengayang di Kembang. Dilema etika ini rata-rata di sekolah itu tadi pastikan itu nanti ada. Nah, dilema etika kita membuat kebijakan atau keputusan. Saya pribadi dilihat dulu keadaan atau kondisi dari sekolah maupun personal atau guru yang kondisinya seperti apa. Kita bisa mengambil tanpa ada masukan-masukan dari tanpa ada intimidasi dari orang-orang lain. Artinya kan ada pihak-pihak lain yang intimidasi. Nah, silakan kita yang melihat ke lapangan atau ke lingkungan sendiri. Baru kita panggil, di sana kita bisa memperbandingkan antara yang benar dengan benar atau salah. Karena ini kebijakan harus diambil. Ini dicontohkan mengenai guru yang sering terlambat. Ini dilema etika bagi kepala sekolah untuk membicarakan secara transparan. Saya mengambil contoh tentang guru yang dilema etika tersebut. Saya panggil ke dalam ruangan. Di sana saya akan berbicara. Awalnya ditanya, apa penyebab guru tersebut terlambat atau sering tidak masuk ke dalam kelas. Nanti akan dipaparkan oleh guru tersebut. Karena kita tidak langsung mengklaim atau langsung kita menjas bahwa guru tersebut kenapa terlambat, itu tidak boleh. Siapa tahu dalam kondisi seperti itu dia di rumah, ada dia bertengkar dengan suaminya, ada anaknya sakit, ada kondisi keuangan yang kondisi keuangannya untuk makan kadang-kadang susah. Nah, ini menjadi suatu dilema bagi mereka di saat pergi ke sekolah. Nah, di saat kita paparkan kondisi, setelah dia memaparkan kondisi tersebut, kita akan tahu, oh di sini apa penyebabnya terlambat. Setelah penyebabnya tersebut terlambat, kita akan mencari solusi. Apa maunya guru tersebut? Nanti guru tersebut yang akan memaparkan solusinya tentang permasalahan. Nah, setelah guru tersebut memaparkan solusi, ini kita akan diambil jalan tengahnya. Benar atau benar tadi bisa kita gunakan, karena kita tahu benar betul kita benar betul atau benar betul yang akan kondisikan dia ada kondisi salahnya. Kenapa saya mengungkapkan hal tersebut? Karena otomatis kadang-kadang si personal tersebut akan mengatakan bahwa dirinya tidak salah, itu pasti. Nah, di saat seperti itu kita akan mengambil kebijakan dari yang dipaparkannya tersebut, baru kita ambil solusi atau kesimpulan bahwa apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Begitu. Jadi
Jadi intinya apa ya, Bu, disiplinnya ya, disiplin bagi guru baru siswanya bisa disiplin. Iya. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian ya kasus-kasus tadi ya? Jadi kasus terlambat ya Bu ya. Jadi apakah ada jadwalnya? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ya, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang kira-kira Ibu jalankan? Kalau tentang jadwal itu pasti ada jadwal tertentu bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap guru tersebut. Kita contohkan lagi, kalau guru si A dia bermasalah hari ini, nampak kita lihat pertama kali kita biarkan dulu, kalau saya pribadi yang saya biarkan, saya lihat kedua kali masih belum melakukan, nanti baru ketiga kali baru saya panggil nanti saya masuk ke ruangan, saya berbicara dulu, cerita, baru masuk ke pokok persoalan. Jadi dibiarkan guru tersebut, maaf saya terlambat. Jadi itu yang saya inginkan dari guru. Nah, alhamdulillah itu keluar dari mulut guru tersebut. Jadi saat dipanggil, kita sudah bercerita, guru tersebut yang meminta maaf. Jadi misalnya saya mengasih waktu, kalau hari ini mereka terlambat, hari besoknya baru saya panggil. Karena tidak mungkin hari ini, siapa tahu kadang-kadang ada permasalahan yang sakral atau yang sipil, mereka kenapa terlambat, biasanya mereka tidak terlambat. Tapi kalau sudah berulang-ulang si A tersebut juga yang terlambat, itu baru jadi permasalahan. Jadi Ibu memiliki jadwal khusus ya untuk menangani kasus-kasus tadi ya Bu ya, diselesaikan. Kemudian lagi Bu, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika ya? Apakah ada yang membantu atau adakah contoh-contoh orang dari Ibu yang panutan bagi Ibu dalam kasus tersebut? Yang menjadi panutan bagi kita itu pasti ada. Artinya kepala-kepala sekolah yang sudah senior itu merupakan salah satu guru bagi kita. Itu yang saya lakukan. Yang kedua mengenai siapa yang membantu, nanti suatu kesiswaan itu ada di sana, masuk dengan OSIS, masuk dengan KDS, masuk dengan BK. Jadi mereka ini kadang-kadang kalau seandainya ada yang lain, malah saya masukkan malas di sana wali kelas, supaya ini mereka di antara yang 5 ini bersinergi, mereka tahu bagaimana itu kalau siswa, bagaimana mereka tahu tahu permasalahan yang terjadi. Tetapi kalau seandainya permasalahan yang tentang guru, yang melakukan wapur saya bawa dengan saya sendiri. Jadi kalau yang prinsipil betul cukup saya sendiri yang melakukan. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya. Kalau kasusnya prinsipil berarti itu sendiri. Kalau kasusnya lebih agak ringan ya dibantu oleh apa itu ya, bawahan Ibu ya. Iya, tapi kita tidak terlepas mencari data dulu karena ada si guru ini yang tidak mau kadang-kadang di depan muka umum walaupun itu 6 mata di privasi. Kemudian yang terakhir Bu ya, dan akan saya juga dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling dapat saya petik dari dilema etika tersebut, emosional saya terkendali. Kenapa emosional terkendali? Di saat ada pengalaman-pengalaman tertentu membuat permasalahan yang terjadi di sekolah, artinya emosional harus kita redam terlebih dulu. Kalau seandainya emosional tidak kita redam, otomatis kita akan keluar kata-kata yang tidak mengenakan di depan mereka. Nah ini kalau menurut saya, kalau kepala sekolah jangan bersikap seperti itu. Artinya ada kontek-konteknya kita untuk berbicara seperti itu. Berarti kalau memang emosional kita terkendali, ini akan aman di tengah sekolah atau di tengah masyarakat. Itu ya Bu ya. Jadi pengalaman Ibu yang paling ada adalah emosional yang bisa Ibu ambil dari kasus-kasus dilema etika. Ibu, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan ya, dalam menanggapi beberapa pertanyaan dari saya. Semoga jawaban Ibu ini bisa menjadi
pelajaran juga bagi kami ya, khususnya calon guru penggerak angkatan 9 ini. Bisa dijadikan juga ya motivasi bagi kami ya, bagaimana cara kami untuk menangani kasus-kasus mungkin saja yang terjadi di dalam lokal ya khususnya. Terima kasih banyak Bu, semoga ilmu ataupun teknik-teknik dari Ibu bisa kami gunakan pula nanti di saat dibutuhkan nanti. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak John. Sukses ya di guru penggeraknya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Bet. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Bu Bet atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Pada kesempatan ini merupakan wawancara tugas demonstrasi peserta 2 untuk 3.1 calon guru penggerak. Baiklah Bu, ada pun pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai dengan yang dibuat di LMS tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, seperti yang diketahui, dilema etika itu berarti terdapat 2 nilai kebajikan yang bertentangan, benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral itu bisa benar lawan salah. Nah, pertanyaan dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Ya Pak Joni, jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti yang sering muncul di sekolah itu memang baik itu dilema etika maupun rujukan moral itu sangat sering terjadi Pak Joni, apalagi dengan jumlah siswa saya yang begitu banyak, kemudian jumlah guru yang juga banyak, sehingga akan bermunculan kasus-kasus yang mana ini dilema etika ataupun rujukan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah di mana kasus-kasus itu sama-sama benar namun bertentangan. Nah, kita harus mengambil keputusan di sana. Begitu juga dengan rujukan moral. Nah, di situ ada kasus yang bertentangan, ini salah ini benar, tapi kita harus mengambilnya seperti apa. Nah, tentunya untuk mengidentifikasi itu saya melakukan pengamatan terhadap jenis kasusnya, kemudian nanti setelah kita amati barulah kita tentukan ini jenisnya apa. Nah, itu sederhananya seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ini melihat apa kasus yang ada di lapangan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi saya lebih mengarah kepada pengambilan keputusan yang berbasis kepada peraturan atau regulasi Pak. Karena ini rasanya sangat meminimalisir dampak-dampak negatif ataupun konflik-konflik dari kepentingan nantinya ketika kita sudah memutuskan keputusan kita, ketika kita sudah berjalan di atas regulasinya. Jadi lebih mengarah atau lebih berbasis kepada peraturan atau regulasi yang ada. Oh, jadi Ibu dalam menanganinya itu berbasis kepada regulasi, ya, regulasi dan peraturan yang ada. Nah, baiklah Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau untuk langkah-langkah ini kira-kira ini ada beberapa garis besar langkah-langkah yang saya lakukan, yang biasanya dilakukan. Yang pertama tentunya seperti tadi Pak, kita identifikasi dulu jenis ini kasusnya apa, kemudian masalahnya seperti apa. Nah, setelah kita jelas identifikasinya apa, kasusnya ini, baru kita lanjutkan siapa yang mau kita libatkan untuk menyelesaikannya. Nah, ini sangat penting karena seorang kepala sekolah ataupun seorang pimpinan itu tidak mungkin dia menyelesaikan semua kasus itu dengan sendiri. Nah, jadi langkah kedua adalah
siapa yang mau kita libatkan gitu, tergantung jenis kasusnya. Itu kan komponen yang terlibat. Nah, setelah tahu siapa yang terlibat, tentunya kita dengan tim mengumpulkan data dan fakta dari kasus itu. Setelah dapat data dan faktanya, barulah kita analisis bersama kasusnya seperti apa. Dari hasil analisis kita dapat simpulkan solusinya apa, penyelesaiannya apa, sehingga dari solusi dan penyelesaian tadi baru kita tentukan keputusan yang mau kita ambil. Nah, kira-kira itu langkah sederhananya Pak Joni untuk cara-cara saya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian juga tidak lupa setelah kita ambil keputusan, mungkin kita juga lakukan refleksi terhadap keputusan kita, sehingga nanti juga bisa kita gunakan untuk hal-hal berikutnya gitu, hasil refleksinya. Itu kira-kira Pak. Oh, jadi langkah-langkahnya mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian data pelakunya siapa ya, kemudian menganalisis ya, kemudian barulah diambil keputusan, kemudian merefleksikannya. Kemudian lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini agak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau hal yang efektif itu rasanya memang bagaimana kita melibatkan tim kita secara aktif dan kolaborasi yang kuat Pak Joni. Melibatkan tim kita. Oh, jadi melibatkan tim kita agar aktif gitu ya. Kemudian lagi pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan ini yang sering muncul itu adalah tantangan yang sifatnya sosial, kemasyarakatan. Contohnya ada muncul rasa belas kasihan, ada muncul rasa harus peduli gitu. Nah, tantangan-tantangan itulah yang sering muncul ketika kita menyelesaikan kasus-kasus dengan dilema etika tadi Pak Joni. Jadi kalau tantangannya ada rasa kasihan, Ya. jadi kira-kira gitu ya tantangannya. Iya. Kemudian lagi Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menangani kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira apa prosedur yang Ibu jalankan? Iya. Ya, kalau untuk waktu penyelesaiannya mungkin tergantung kepada jenis kasusnya. Kalau harus kita selesaikan cepat, tentu kita selesaikan langsung di tempatnya. Ya. Tapi kalau memang seandainya itu harus kita jadwalkan dulu, nah mungkin kita jadwalkan. Jadi tergantung jenis kasusnya Pak Joni. Itu kita tentukan apakah langsung ataupun kita jadwalkan. Nah, yang jelas cara kita menyelesaikan tadi baik langsung ataupun dijadwalkan, tetaplah menggunakan langkah-langkah seperti yang saya bahasakan tadi sebelumnya. Karena dengan cara cepat pun kita juga bisa mengambil langkah tadi, ataupun dengan penjadwalan itu lebih bisa terencana. Oh, jadi ini tergantung kasusnya ya Bu ya. Kalau kasusnya mungkin agak berat ya mungkin memakai jadwal tertentu. Jadi seandainya ringan ya mungkin langsung diselesaikan di tempat ya. Kemudian lagi Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus ini? Ya, kalau faktor-faktor yang mempermudah tadi adalah bagaimana kita sama mungkin halnya seperti tadi dengan yang efektif ataupun faktornya itu adalah bagaimana kita melibatkan tim kita bekerja sama dengan efektif, dengan aktif. Karena begini Pak Joni, untuk aksi-aksi yang di lapangan kemudian teknis-teknis kerjanya itu lebih banyak terlibat tim-tim kita gitu. Sehingga kita sebagai pimpinan tentunya tidak bekerja sendiri gitu. Maka yang saya maksud dan faktor yang berpengaruh itu adalah bagaimana kita kolaborasi yang kuat dan kerjasama yang bagus dengan tim kita. Jadi intinya kolaborasi ya Bu ya dengan anggota tim. Iya. Kemudian lagi pertanyaan terakhir ya Bu ya.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, pengalaman yang saya ambil adalah ketika kita menyelesaikan keputusan dengan dilema etika ini, Pak Joni, dengan langkah-langkah yang sesuai tadi, yang seperti yang saya ceritakan tadi, maka keputusan yang kita ambil itu rata-rata ini keputusannya tidak salah ataupun keputusan yang tepat, gitu. Karena kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur-prosedurnya melalui langkah-langkah yang rasanya cukup banyak pertimbangan, kemudian sehingga pembelajaran yang saya ambil adalah hasil keputusannya mengarah ke keputusan yang tepat, dan ini sangat meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi setelah keputusan diambil. Itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua adalah yang tadi, dalam memutuskan segala sesuatunya, ini seorang manajer atau pimpinan tidak bisa sendiri. Intinya adalah melibatkan tim-tim yang terkait. Tim ini mungkin tidak hanya di dalam sekolah, Pak Joni, tergantung kepada jenis kasusnya tadi. Kita juga bisa membangun relasi dan jejaring yang ada di luar sekolah kita yang terkait dengan apa yang harus kita selesaikan. Jadi intinya membangun relasi, menguatkan kolaborasi, bekerja sama dengan tim kita yang ada, ini adalah hal-hal penting yang kita lakukan dalam menyelesaikan penyelesaian. Itu kira-kira, Pak. Jadi pembelajaran di sini yang dapat Ibu ambil yaitu bekerjanya melalui tim-tim ya Bu ya. Kemudian lagi meminimalisasi semua efek negatif dari sebuah keputusan. Jadi intinya kerjasama dengan ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Semoga pertanyaan ini dan jawaban dari Ibu bisa kami praktekkan sebagai CGP nanti. Seandainya ya kami mengajar kembali di lokal gitu ya. Terima kasih Bu, mohon maaf atas kesalahan dari wawancara tadi. Akhir kata ya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.